Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah. Sehat. Baik, Bapak. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Kita ketemu lagi pemirsa sekalian dengan Mas Dedi. Yang pernah menjadi mualaf sekarang sebenarnya bukan mualaf lagi. Mukhalaf. Sudah mualaf. Video beliau ada di channel ini beberapa waktu lalu tentang bagaimana beliau menemukan Islam. Gitu. Kali ini kita akan bicara perjuangan beliau dalam mempertahankan hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mas Dedi, katanya dulu pernah bekerja di hotel dengan gaji yang besar gitu. Bener kayak gitu Mas? Oh Mas. Betul Pak, Alhamdulillah betul. Bisa diceritakan Mas dulu Mas, pekerjaannya dulu kayak apa, di hotel kayak apa, dan bagian apa gitu? Sebelumnya itu, sebelum di hotel memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya lewati. Cuman poin paling besar itu di hotel karena dengan gaji yang lumayan besar, 2 digit. Di situ posisi saya sebagai sales. Dan di sales ini saya mencari customer, mencari perusahaan-perusahaan yang ingin mengadakan rapat, meeting, untuk mencari tamu dari mungkin luar kota yang mau stay di hotel kita. Setelah itu saya merasa kurang mampu di sales, saya mengajukan pengunduran diri oleh GM saya waktu itu tidak diperkenankan. Pada akhirnya saya dipindah di bagian operasional di front office. Di front office ini saya pikir oke lah mungkin dengan tidak keluar hanya di resepsionis. Front office itu resepsionis, di resepsionis saya bisa melakukan ibadah, saya bisa ya mengatur waktu bisa lebih baik lah untuk urusan ibadah. Tapi ternyata memang malah lebih susah di operasional ini, jam untuk sholat pun susah. Terkadang kalau maghrib pun kita jamak sama isya gabung. Itu sih yang terus untuk Jumatan juga sempat ada kendala. Sudah berangkat Jumatan ternyata sama atasan saya di WA untuk kembali lagi handle tamu di resepsionis. Nah, itu yang bikin saya rasa lumayan sakit hati dan kecewa. Dan pada akhirnya saya curhat sama istri pun bilang ya sudah, kalau memang untuk urusan ibadah saja susah, apalagi yang lainnya, lebih baik mundur, insya Allah nanti akan ada gantinya. Istri pun mendukung, karena Pak istri juga punya pengalaman seperti itu. Iya. Hotel apa Mas? Bintang berapa itu? Bintang 5 dan bintang 4 karena waktu itu saya Hotel tertinggi itu bintang berapa? hotel tertinggi bintang 5 sih Pak kalau ukuran standar internasional. Kemarin tadi gajinya berapa Mas? Kalau gaji itu 2 digit itu berapa persen? standar kita gaji pokok 4 juta sekian tergantung UMR, tapi nanti ada service charge. Service charge ini tergantung dari keramaian hotel, okupansinya, terus ada meetingnya. Intinya pendapatan revenue pada waktu itu nanti dibagi oleh karyawan. Biasanya sekitar 10. Minim 10, 9, 10, sampai terakhir terbesar itu 12. Dengan apa? Tidak bisa beribadah itu apa yang dirasakan Mas? Konflik batin sih Pak. Perang batin ya? Perang batin. Ya di satu sisi kita baru belajar mengenal Islam. Itu setelah berapa lama mual? Saya mualaf itu di hotel juga waktu itu. Jadi tidak lama, kurang lebih 6 bulan. 6 bulan itu saya sudah merasakan kayak ya itu karena apa ya? Saya lihat dari YouTube tentang apa itu hukum-hukum syariat, apa itu tentang meninggalkan sholat, hukum riba, hukum segala macam tentang hukum syariat, jadinya ketakutan sendiri, akhirnya jadi konflik batin kalau saya meninggalkan sholat, tidak berjamaah seperti apa. Jadi tidak nyaman gitu ya? Kurang nyaman aja. Iya. Sedangkan Allah itu sudah menanggung
umatnya, hambanya. Kalau kita memang sholat berjamaah diganti dengan berapa Masya kali Allah. derajat, Masya. itu aja sih. Cukup lama ya pertentangan batin itu? Perang batin. Kurang lebih, ya 1 tahunan. 1 tahun. Karena ya baru punya anak, punya tanggungan, kebutuhan lah. Orang pasti konflik batin, satu-satunya menyebabkan tidak move on tuh karena tanggungan. Tapi istri memberi dukungan. Alhamdulillah. Kayak karena pengalaman, sama-sama pengalaman juga. Dulu pernah di hotel juga. Terus tanpa konsultasi ke orang tua, dan sebagainya, ketika memutuskan keluar itu. Tanpa. Saya cuman istiqoroh waktu itu, terus ya support dari istri, bismillah keluar, insya Allah nanti bisa lah. Dengan saya berpikir dengan pada waktu itu ya, dengan kemampuan yang saya miliki, maksudnya pengalaman kerja, dengan ini insya Allah pasti Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus dari sana kemudian kemana? Dari situ Lamar kerjaan gimana gitu ya? Setelah keluar dari hotel, mulai cari-cari, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ya itu semua sudah memang takdirnya. Allah sudah mencatat itu. Saya tidak mendapatkan pekerjaan-pekerjaan setelah keluar dari hotel karena memang. Tapi sudah ikhtiar ya, nyari. Sudah ikhtiar kemana-mana. Sempat ngojek, cuman kurang cocok. Setelah itu nyoba buka print-printan juga belum nggak jalan. Ya mungkin usaha saya yang kurang. Nah, pada akhirnya coba, karena saya sama istri suka makan roti bakar. Waktu itu, kenapa Kak nggak coba buka roti bakar? Karena di daerah tempat saya tinggal itu belum ada. Makanya coba bismillah lah ini, coba beli gerobak dengan sisa uang JHT, jaminan hari tua yang itu, coba ini bismillah ini tinggal sekian uangnya 4 juta sekian, ini harus jadi, kalau nggak jadi ya sudah gimana lagi, ngojek lagi kalau terpaksa. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih rame. Dari situlah saya berpikir ternyata jalannya Allah itu berbeda dengan apa yang kita ingin. Dari roti bakar ini alhamdulillah Allah turunkan pandemi Covid, penjualan mulai turun. Yang biasanya 40-31 hari. 40 apa Mas? Batang roti bakar, terus turun jadi 5, 10, kadang 1, 2. Sedangkan saya juga punya teman untuk bantu saya goreng. Jadinya istri juga hamil untuk anak yang kedua. Waktu itu memang untuk periksa anaknya kadang nggak sempat. Karena memang kondisi finansial, walaupun saya ikut orang tua, karena orang tua sendiri pun bukan tidak ingin membantu, cuman karena kita yang tidak mau menyampaikan karena khawatir, karena kita sudah berbeda secara agama, keyakinan. Yang dikhawatirkan dia akan istilahnya kalau makanan yang nyelatu, dari pindah ya rasa gitu. Enggak. Kita lebih baik diam, kita merasakan sendiri perjalanan kita, kehidupan kita. Terus, alhamdulillah, ikhtiar, cari kerja. Kenapa nggak buka usaha yang lain ya, berinovasi nggak Pak? Tapi ternyata saya memilih untuk mencari pekerjaan. Karena pada waktu itu yang paling mudah itu untuk mendapatkan uang cepat. Karena pada waktu itu kurang 3 bulan ke 4 bulan istri sudah mau lahiran. Saya cari kerja, apapun itu. Qadarullah memang saya buka-buka aplikasi job seeker, terus ada perusahaannya istri dulu yang di Grapena itu cari kurir. Saya coba suruh istri untuk tanya ke temannya, rekannya itu, ternyata memang iya butuh, dan kalau memang mau ya langsung aja masukkan lamaran ke perusahaan. Sempat berargue kok saya mau jadi kurir di perusahaan itu, sedangkan dulu di hotel dengan gaji sekian. Saya bilang sama istri, ya sudahlah, kalau memang halal dan tidak mendustai orang, tidak tidak perlu berbohong dalam hal itu, ya sudah, insya Allah nanti berkah. Ternyata ya alhamdulillah dari situ
eh, bisa mencukupi saya sampai anak lahir. Itu belum bukan roti ya? Belum buka roti. Tapi roti bakar masih berjalan. Oh, masih jalan. Tetap berjalan karena memang kita tidak bisa meninggalkan roti bakar karena itu juga salah satu bagian dari cerita hidup saya. Walaupun penjualan kurang begitu bagus, cuma saya tetap istiqomah, insya Allah Buka dulu. orang pasti akan tetap cari roti bakar. Walaupun jualan 1, 2, 3, jual aja. Jadi sistem tambal sulam, gaji. Kalau ini. Setelah itu ada informasi dari teman kalau berjalan kurang lebih 8 bulan, 9 bulan informasi dari teman kalau memang posisi saya ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Dari situ saya mikir, waduh, bagaimana ya ini sedangkan saya sudah punya 2 anak, kondisi di rumah yang ibu itu sudah tidak kondusif. Ada gambaran kalau kayaknya sepertinya sudah mau akan diusir ya. Jadinya cari tempat yang lain. Kayaknya ini gimana. Alhamdulillah ada teman jamaah juga mau buka usaha oleh-oleh khas Bangka. Di situ saya coba istiqoroh, minta petunjuk sama Allah bagaimana, apakah saya tetap bertahan di kurir dengan ketidakpastian apakah betul diteruskan atau tidak, atau saya pindah ke teman di oleh-oleh itu. Ya hati dan pikiran ini condongnya ke teman. Jadi saya resign, terus akhirnya saya pindah ke oleh-oleh khas Bangka. Nah, disitulah saya mulai istilahnya diusir ya. Suruh pindah dari rumah. Disuruh pindah. Diusir kok kesannya jelek. Disuruh pindah sama kakak. Ya karena warisan sendiri. Terus akhirnya ikut mertua di Manuan, pindah boyongan ke mertua, dan waktu itu saya alhamdulillah pekerjaan saya itu dekat sama rumah mertua. Saya di Jiwok, rumah mertua itu di Manuan. Allah mudahkan semua. Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan saya, mulai pekerjaan dan lain sebagainya. Setelah itu penjualan di oleh-oleh selama 8 bulan ini kurang begitu bagus. Itu ikut orang ya? Ikut orang juga. Walaupun sama tahun cepat ikut orang. Penjualan kurang begitu bagus, saya pun ikut di rumah mertua juga kurang nyaman karena di situ ada anjing, terus ada lambang Non Muslim ya? Non Muslim, mertua non Muslim dan keluarga pada waktu itu. Ada lambang-lambang salib, ya, ada kekhawatiran. Masjid pun masjid yang ramah anak-anak agak susah karena ada masjid kecil. Untuk anak-anak kurang begitu nyaman. Terus akhirnya saya memutuskan untuk cari tempat di lingkungan saya tinggal dulu. Ya, di dekat rumah orang tua saya. Alhamdulillah ada jamaah masjid lain yang mau bantu saya diberi tempat. Sisa kontrakan dari imam tetapnya, saya disuruh meneruskan selama 6 bulan. Sempat khawatir selama 6 bulan ini gimana, kata istri, ya sudahlah, kita tidak pernah tahu bagaimana 6 bulan ke depan. Kita coba aja pindah, keluar dari rumah dulu. Padahal itu sudah cari kos-kosan, Pak, cari kos-kosan kemana-mana. Kok nggak ada, susah, sama ini nggak cocok buat keluarga. Barang kita banyak, karena waktu itu kan rumah orang tua, jadinya mau beli barang kan bebas, barangnya banyak. Nggak cocok ya, alhamdulillah ditempatkan di situ selama 6 bulan mau habis. Teman itu akhirnya memutuskan untuk tutup usaha oleh-olehnya. Sebelum tutup, ada teman juga jamaah punya usaha reparasi forklift, rekondisi dan reparasi forklift. Di situ dia mencari tolong carikan saya orang untuk jadi admin. Saya bilang, kenapa enggak saya aja? Loh, kamu kan masih ikut teman saya, sama-sama teman kan enggak enak. Kayaknya mau tutup ini, Pak.
ya udah izin dulu. Setelah izin, diizinkan, karena juga toko juga sudah proses tutup, sudah benar tutup bangkrut, karena pembeliannya kurang begitu bagus. Masih pandemi ya? Enggak Pak, Oh. karena memang oleh-oleh khas Bangka itu kerupuk iya. seperempat aja 50.000. Jadi untuk kalangan orang Surabaya kayaknya kurang begitu cocok. Nah di situ saya mulai kerja di service forklift itu dengan gaji yang di bawah UMR malah. Di bawah UMR, tapi Allah cukupkan saya. Masya Allah. Saya nggak jualan juga, sudah nggak jual roti bakar. Allah cukupkan saya untuk kehidupan selama 6 bulan. Sisa 1 bulan, uang belum ngumpul. Alhamdulillah, sudah cari kontrakan juga, nemu juga, tapi uangnya belum ada. Alhamdulillah ada teman dari Balikpapan datang ke Surabaya. Masya Allah ya Allah, itu luar biasa sih. Tahu kisah saya, terus akhirnya saya dipanggil, jadi sini, ini minta nomor rekening. Ini ya saya transfer, terserah kamu mau buat senang-senang, kamu buat usaha lagi, apa terserah, ini pokoknya buat kamu. Saya ditransfer senilai 10 juta. Dan itu pas untuk bayar kontrakan, karena saya ada tabungan sisa 1 juta, saya langsung bayarkan kontrakan, ya alhamdulillah. Masya Allah, Allah itu memang apa ya? Mengirim pada saat yang tepat ya? Mengirim pada saat yang tepat kan. Kadang kita ini sebagai manusia aja yang terlalu terburu-buru memutuskan, sedangkan keputusan Allah itu sudah paling tepat. Pindah dari kontrakan yang sekarang, jual roti bakar, Memulai jual memulai lagi, karena tetap bekerja di forklift, karena saya merasa saya yang ini yang tadi 11 juta itu yang sekarang ditenggali ya? iya, yang saya tinggali Iya, sekarang. jadi pemirsa yang rumah kontrak 11 juta itu tempatnya di pinggir jalan, Pinggir kali juga. pinggir kali juga. Nah, nanti rumahnya bisa dilihat di ilustrasi. Nanti saya kasih ilustrasi. Istananya Mas Dedi dan keluarga sekarang. Ya gimana Mas? Terus jualan roti lagi? Ya, mencoba untuk jualan lagi karena secara ekonomi kurang dari servis forklift ini, gajinya kurang, tanggungan banyak Pak. Ya, anak 2 ya. Anak 2, istri juga nggak kerja. Ya, saya berusaha capek-capek, nggak apa-apa lah jual roti bakar, tapi tetap dengan penjualan yang masih sama, hanya penjualan 5, 10, sedangkan satu roti 5 kilo maksudnya? 10 batang roti, 5 batang roti, tidak melebihi target, maksudnya nggak sampai target. Ya, 5 roti itu berapa? 5 roti batang roti, jadi satu roti Kayak berapa itu? untuk harga rata-rata dari harga 10.000 sampai 18.000. Jadi hasil penjualan itu 10.000 sampai 18.000 per hari. Kalau hasil penjualan dari 5 roti kurang lebih bisa dapat 50.000. 50.000. Untuk keuntungan dari penjualan satu roti itu paling cuma 3.000 Pak. 3.000, 4.000, itu pun belum ada teman juga yang bantu saya. Saya masih tetap memperkerjakan dia karena saya pikir dengan membantu orang, insya Allah Allah akan bantu saya lah. Tapi ternyata ya saya oleng juga. istilah apa namanya, mau menyelamatkan sekoci tapi kapalnya sendiri yang oleng, ya akhirnya nggak bisa selamat dua-duanya. Pada akhirnya di situ saya memutuskan untuk resign karena saya merasa kurang cocok dengan kondisi di lapangan, di service forklift itu. Saya mencoba untuk mencari pekerjaan yang lain, tapi ternyata di pekerjaan lain ini saya juga kurang beruntung. Intinya kurang beruntung ya Pak, kayaknya lebih saya ceritakan juga terlalu panjang. Akhirnya saya nggak kerja, jobless. Istri juga bingung harus gimana sama saya. Setelah itu saya memutuskan gimana kalau kita jual cakwe sama kacang kuah.
tawa, kacang kuah. Karena kita juga sukanya makan itu, cakwe sama kacang kuah. Tapi kalau dilihat dari lingkungan sini, lingkungan tempat saya tinggal kayaknya kurang untuk jual kacang kuah ini karena tempat duduknya ada, orang kan makan langsung di tempat on the spot. Kenapa nggak roti goreng sama cakwe? Cobalah belajar dari YouTube 10 kali, 15 kali, 20 kali akhirnya sudah nemu. Coba jadi nggak nanya ke orang ya, resep. Kita tanya sama yang jual ini tepung, Pak. Oh. Ya, karena jual tepung dekat sudah lama waktu roti bakar langganan. Kalau ini banyak apa? Oh, ini seperti ini dikasih tahu. Caranya seperti itu. Kita coba jual hari pertama. Itu tadi 20 kegagalan. 20 kegagalan. Dan Coba hari lagi. pertama jualan pun saya masih gagal. Dan itu sudah nyerah lagi. Sudah nyerah. Maksudnya gagal gimana? Gagal itu Nggak laku, nggak ada yang beli. laku, alhamdulillah pada hari pertama itu laku keras. Cuman cakwenya karena terlalu lama masem. Jadi karena kan pakai ragi, jadinya dia asam, rasanya kecut. Terus rotinya juga kurang begitu bagus, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita kan sudah survei ke semua penjual cakwe di Surabaya, sampai ada cakwe yang mulai 1.000, mulai dari 750, 1.000 sampai harga 6.000 itu kita survei. Gimana cara buatnya? Beli 5.000 aja kamu lirik, gimana caranya? Oh kayak gini. Oh, sudah. Nah, akhirnya coba lagi, tetap kekeh. Ya udah coba, kita sudah keluar uang banyak ini, udah beli ini kompor, wajan, minyak. Ayo tetap jalan, gaskan. Gaskan pakai tangan gitu, Pak. Sampai namanya jari ini namanya enggak pernah buat roti kaku, nggak bisa neko. Sakit semua tangan ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jalan, dan kemarin sempat ada teman yang beli, tetangga sering kehabisan. Nah, dia, oh kamu itu buat cuman berapa kilo dikit, mas saya ndak kuat buat pakai tangan begini ngucek ngadon capek. Emang berapa kilo? Awal itu buka saya sehari bisa 10 kilo, 5 kilo pagi, 5 kilo sore, itu pun sering kehabisan. Terus teman saya bilang, oh pakai mixer itu ya? Dia bilang, iya Pak, langsung gede. Oh iya Mas, saya ada di rumah. Ada di rumah. Bawa aja, pinjem, punyanya kakak. Nggak pernah dipakai, daripada mubazir, sia-sia nggak guna di rumah. Saya pikir, ya Allah, bener tak ini saya mau dipinjamin mixer ini. Saya mikir, kenapa nggak saya beli, saya cicil. Nggak usah, bawa dulu aja. Akhirnya saya coba, sampai sekarang alat yang saya pinjam ini belum diambil-ambil. Masya Allah, subhanallah itu sampai sekarang. Saya sempat kepikiran tidak enak juga, tapi insya Allah nanti akan saya ganti lah. Tapi sangat terbantu ya dengan alat itu ya? Sangat terbantu Pak, karena untuk ngadon 3 kali ngadon itu saya bisa sampai, 1 kali ngadon itu saya bisa sampai 1 jam. Kalau manual? Manual. Pakai tangan, pakai hand mixer itu. Akhirnya saya pakai hand mixer. Kalau pakai tangan capek. Iya. Dapat berapa dari penjualan waktu itu? Waktu itu, kalau yang 10 kilo itu bisa sehari omset 500. 500. Gitu. Itu tahun berapa? Baru tahun lalu ya. Tahun Tahun 2002. 2021 atau udah? 2002. 2002 akhir. 10 kilo dapat omset 500. 500, 600 waktu itu. Tapi sekarang sudah ya bisa diambil rata-rata nggak 10 kilo lagi, karena orang sudah tahu kalau ada saya jual di situ. Karena waktu itu mungkin 10 kilo orang baru coba-coba, ramenya orang coba-coba. Tapi sekarang sudah tahu, jadinya nggak sampai 10 kilo. Oh, saya pikir nambah gitu. Enggak. Karena namanya di lingkungan saya tinggal ini nggak ada yang jual roti goreng cakwe, adanya di seberang jalan. Nah, di situ makanya mungkin 10 kilo orang pengen tahu apa sih, coba.
Ya mungkin qadarullah waktu itu yang dia dapat rasanya kurang pas, nggak sesuai, karena namanya juga saya baru awal-awal masak, awal-awal mencoba merintis, ada rasa yang kurang pas, terlalu asin, apa terlalu manis, kurang manis. Mungkin mereka mundur pelan-pelan, jadi tersaringlah Baik. orang-orang yang ada sekarang. Pesan Mas Dedi kepada para mu'alaf yang mengalami ujian, ya, kan selalu pasti diuji. Mas Dedi juga mengalami apa? Pasti ujian yang dialami para mu'alaf ini biasanya keluarga dan ekonomi. Kalau keluarga dirasa memang keluarga ini menghambat panjenengan semua untuk dekat dengan Allah, itu susah. Saya rasa memang lebih baik mundur pelan-pelan. Karena daripada menyakiti keluarga, lebih baik panjenengan semua yang mundurnya pelan-pelan. Menjauh aja dari keluarga. Menjauh bukan berarti membenci. Intinya kita menjauh supaya tidak ada perdebatan. Kalau untuk secara finansial, sabar Pak, sabar, ikhtiar. Karena saya juga pernah posisinya, sampai sekarang pun saya tetap di posisi yang di bawah, masih ada tanggungan, masih punya ya hutang, tapi bukan hutang bank ya, karena saya ngontrak juga, nyicil kontrakan. Tetap ikhtiar. Kadang kita ini apa ya, ngeluh, capek, patah semangat. Insya Allah jangan dekat sama masjid kalau bisa. Dekat sama masjid. Dekat, ramaikan masjid. Karena dengan meramaikan masjid, insya Allah Allah akan bantu. Allah akan bantu. Insya Allah akan bantu. Pasti. Itu sih. Karena ya sepengalaman saya dekat dengan masjid, saya dekat dengan lingkungan masjid, ya dalam arti memakmurkan masjid, ya bisa sholat berjamaah, membantu kegiatan masjid, insya Allah bisa. Kita doakan teman-teman yang di sana itu mendapatkan hidayah, mendapat pencerahan. Juga Mas Dedi, keluarga terus dikuatkan keimanan dan keislamannya dan diberi kemudahan-kemudahan dan doa yang sama untuk kita semua, Mas Dedi. Terima kasih Mas Ded.